Alhamdulillah. Ya. Oke, kita mulai Ibu dan Bapak. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk memahami AKM, Ibu dan Bapak harus paham sekitar 10 poin. Akan saya jelaskan poin per poin. Poin yang pertama, UN tahun 2020, tahun 2021 ditiadakan. Alasannya hanya satu, yaitu demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin. Hanya itu Ibu dan Bapak. Bukan alasan karena yang lainnya. Sampai kapanpun kita harus jujur, sampaikanlah informasi ini kepada orang tua murid, warga belajar, masyarakat, dan warga sekolah dimanapun Ibu dan Bapak mengajar. Sampai kapanpun, jangan ditambah, jangan dikurang. Di sini Ibu dan Bapak, saya sampaikan tahun 2050. 30 tahun yang akan datang. Kakek dan nenek ini, termasuk kita yang ikut webinar saat ini, nanti akan cerita kepada anak cucu kita bahwa tahun 2020, tahun 2021, UN ditiadakan demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir. Main burung. Ya main. Tapi kan urung dadi iki. Poin yang kedua, hadirnya AKM untuk tahun 2021 ini hadir. Bukan menggantikan UN. Jadi UN tetap ada. AKM hadir. Jadi dua-duanya tahun 2021 ini hadir dua-duanya. AKM ditiadakan itu karena ada COVID. AKM bukan hilang. Sejak tahun kemarin dicanangkannya Merdeka Belajar, UN itu 100% diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Jadi fungsi UN adalah menentukan kelulusan individu siswa. AKM menentukan mutu pendidikan di 34 provinsi via sampling. Jadi beda, tujuannya pun beda. Jadi Ibu dan Bapak tolong perhatikan betul. Ini dari dua inilah Ibu dan Bapak bisa memahami pemahaman yang disampaikan Pak Menteri. Kalau UN ujian mau hadir wajib belajar. Jangankan semalam suntuk, seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya itu ada belajar. Karena apa? Menentukan, menilai individu siswa. Sedangkan AKM, AN itu bukan menilai individu siswa, tetapi menentukan mutu pendidikan berdasarkan sampling. Ini dua-dua ini akan saya jelaskan. Jadi inilah poin yang kedua. Jadi sejak kita mendapatkan musibah, itu UN dari tahun kemarin, bahkan tahun ini pun ujian nasional, ujian kesetaraan itu ditiadakan. Ibu dan Bapak nanti bisa mendownload sendiri di Google, ketik aja nomor 1 tahun 2021 tentang apa namanya menteri, surat edaran menteri. Sehingga Ibu dan Bapak syarat kelulusan itu pun sudah ditentukan di situ, termasuk kenaikan kelas SMK, paket A, paket B, paket C, termasuk kenaikan kelas. Semua sudah diatur di Permen. Itu adalah poin yang kedua. Jadi UN itu bukan mati. UN malah justru ada.
Oleh karena itu AKM seperti apa? Ini loh AKM. Poin yang ketiga, yang ini saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, bahwa AKM itu kepanjangannya secara resmi Assessment Kompetensi Minimum. Bahwa K di sini jangan diganti-ganti. Ini adalah kompetensi. Ada yang mengganti K-nya itu adalah ketuntasan. Itu berbeda. Ada yang menjelaskan K di sini secara jauh, yaitu ketuntasan. Jadi assessment ketuntasan minimum ini tidak tepat. Karena kompetensi dan ketuntasan itu dua kata yang berbeda. Maknanya berbeda. Tujuannya berbeda. Prosesnya berbeda. Hasilnya pun berbeda. Sehingga K di sini yang tepat adalah kompetensi. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat. Kata minimum. Iya, Pak. Boten. Mohon jangan diucapkan Niki pun nonton lah. atau ditulis dengan kata Matur nuwun. minimal atau diucapkan minimal. Itu Tuh, boy. Mengapa tidak boleh? Matur nuwun Pak Gadi, matur nuwun Nestu. Kesalahan Nggih niku main banget niku kok. Ini kan yang pertama tidak sesuai dengan kebijakan. Karena kebijakannya adalah assessment kompetensi minimum. Kesalahan yang kedua, akhiran al, kalau dalam bahasa Inggris namanya adjektif. Syarat adjektif yang baik, di depannya itu harus noun, kata benda. Kalau Ibu dan Bapak tahu ilmu nahwu sorof bahasa Arab, mudhof ilaih, itu di depannya harus isim. Contoh, minimal kompetensi. Itu benar. Nah, ini kebijakannya sudah ditentukan assessment kompetensi minimum, masih diucapkan minimal. Salahnya ganda. Itu yang keempat. Yang kelima, kata minimum mohon jangan diterjemahkan matematis. Karena di situ ada kata mini, kecil, lawannya besar. Ada yang menerjemahkan minimum itu sedikit, lawannya banyak. Itu semua tidak tepat. Maka kata minimum di sini yang tepat adalah dasar. Jadi kalau diungkapkan lengkap, assessment kompetensi dasar. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, kata minimum mengandung kompetensi urgensi yang universal. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslim. Tuhan menciptakan diri individu makhluknya. Setiap insan, setiap manusia, setiap peserta didik itu terdiri dari dua ability. Ability yang pertama yaitu general ability. Kalau dalam ilmu psikologi sering disebut faktor G, general. Bila seseorang anak di faktor G-nya menonjol paling besar, pasti hidupnya nanti yang bersangkutan itu sukses dibanding dengan siswa yang faktor G-nya itu proporsinya kecil. Faktor G itu tergantung pada saat lahir. Jadi setiap orang itu diberikan oleh Tuhan faktor G sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Karena ini pemberian Tuhan. Maka di sini kemampuan minimum itu sangat berbeda dengan kemampuan dasar. Di
kurikulum. Sampun, Bu. Ability yang kedua adalah ability faktor S, spesial. Faktor S ini sangat dipengaruhi dengan pengetahuan seseorang, pengalaman seseorang, lingkungan seseorang. Jadi dua-duanya itu, faktor T dan faktor S itu ada tumbuh besar ada di individu peserta didik itu. Contoh, kalau ibu dan bapak saat ini buka Google, kemudian ibu dan bapak ketik, tidak tamat SD, hidupnya sukses. Coba saja, enter ibu dan bapak baca, tercengang. Bahwa ternyata di Indonesia ada anak, ada orang yang SD saja tidak tamat. Hidupnya sukses. Bisa bangun mall, bisa bangun jembatan, bisa bangun sarana peribadatan, dan lain-lain. Inilah kompetensi minimum. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Yang diantaranya diberikan kepada seseorang, ada yang namanya bekerja keras, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, kompetensi minimum di sini berbeda dengan kompetensi dasar di kurikulum. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Kalau ibu dan bapak pernah dulu dilatih yang namanya aksi, asesmen kompetensi siswa Indonesia. Aksi itu sama persis dengan AKM. Hanya bedanya, kalau di aksi itu tidak ada survei karakter, survei lingkungan belajar, maka di sini untuk mengakomodasi dua-duanya itu diberi nama asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari AKM, karakter, lingkungan belajar. Jadi ada 3. Oleh karena itu, ibu dan bapak, jadi prinsipnya asesmen nasional itu tugasnya hanya satu, yaitu memotret. Jadi berbeda dengan UN. Kalau ini hanya memotret. Yang dipotret apa? Mutu pendidikan. Mutu proses belajar mengajar di 34 provinsi. Jadi bukan mengganti UN. Walaupun tujuannya sama, meningkatkan mutu pendidikan. Jadi yang ditingkatkan bukan ada, ya siswanya, gurunya juga, kepala sekolahnya juga, pemerintahnya. Itu adalah yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Poin penting yang ke-8 adalah ini. Inilah AN atau AKM yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Untuk memahami ini, Ibu dan Bapak, saya persilakan Ibu dan Bapak mengenang kembali materi populasi dan materi sampah. Mohon bacalah materi ini, saya kasih waktu 1 menit. Sambil saya minta izin Pak Ari untuk mencari air hangat. Ini kok sudah mulai cegukan. Oke, dipersilakan Ibu dan Bapak.
Untuk materi sudah di-share di Bapak di kolom chat ya, monggo bisa di-download. Bagaimana Ibu dan Bapak? Di kolom Sudah? chat materinya belum ada, Pak. Loh, belum dikirim di chat ya? Sudah 3 kali Pak, kita kirim. Oh ya, kembali, nah, mohon di-download lah Ibu dan Bapak. Tapi kita kirim kembali Pak. Yes. Ini ada belum di halaman ya, Pak. 10. Belum ada yang. Ini ada di halaman Enggak, 10 maksudnya- Ibu dan Bapak. 16. Oke, bisa dimulai lagi? Baiklah Ibu dan Bapak, akan saya mulai pelan-pelan ini. Karena banyak guru yang saya jelaskan ini pada pusing. Karena harus ilmiah. Mengingat mata kuliah yang dulu. Oke, saya mulai dari yang sebelah kiri populasi. Baik itu sekolah negeri, sekolah swasta yang ada di 34 provinsi ini memiliki hak yang sama untuk menjadi sampel asesmen nasional. Walaupun di sekolah Ibu dan Bapak muridnya puluhan bahkan ratusan, yang dijadikan sampel untuk SMA hanya 45 murid. SD 30. Pasti Ibu dan Bapak itu pada nggak percaya. Saya ngomong begini karena banyak yang WA ke saya, telepon ke saya. Itu dasarnya apa? Ya inilah namanya kebijakan, keputusan nasional yang diambil dari rapat terbesar. Dalam keadaan kondisi COVID seperti ini, itu kondisi yang tepat, itu yang maksimal, itu SD 30, SMK 45. Itu pun kalau dijumlah dari 35 provinsi, 34 udah puluhan ribu. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa nggak proporsional? Saya yakin yang telepon itu ya WA itu karena yayasannya muridnya itu ribuan. Mosok murid kami, yayasan kami ribuan, itu hanya diambil 45. Kenapa nggak proporsional? Mengajukan ke proporsional. Saya jelaskan. Ini 45, 30 itu kebijakan. Jadi sudah dipikirkan jauh-jauh. Kalau pada menyarankan proporsional dengan sampel, lebih akurat sampel. Nanti kami jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampel dengan sensus itu berbeda. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekarang di Cilacap lagi musim mangga. Pengen beli mangga. Itu bukan mangga satu mobil diicipin semua, itu namanya sensus. Nggak terima masuk pasar. Setiap orang yang jual mangga diicipin semua, itu sensus. Pada waktu hari besar, keluarga besar kita kumpul di rumah. Ibu dan Bapak pengen membuatkan minuman untuk keluarga kita semua dengan satu ceret besar. Untuk mengecek apakah manisnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan diminum semua satu ceret gede. Itu sensus, kembung perut kita. Cukup diambil satu sendok kecil gitu, satu sendok makan, cek. Nah, itu
itu untuk jadikan sampel. Atau 1 gelas kecil diminum, itulah sampel. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah kalau enggak, proporsi aja. Karena murid kita banyak. Coba kalau seret besar ibu dan bapak, proporsional 10%, ibu dan bapak minum semua, kembung juga. Jadi proporsional juga nggak tepat. Minum semua juga nggak tepat. Yang tepat kondisi sekarang ini adalah sampel. Saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Mengapa AM itu sampelnya justru kelas 5, kelas 8, kelas 11? Tidak seperti UN kemarin. Yang sampelnya itu adalah siswa kelas akhir. Semua materinya udah tuntas. Tingkat kedewasaannya dia lebih dewasa daripada adik kelasnya. Justru sampel 5, 8, 11 ini merupakan perbaikan penyempurnaan dari sampel sebelumnya. Ada 2 manfaat. Digunakan 5, 8, 11 ini. Manfaat yang pertama, apabila di sekolah yang bersangkutan ada perbaikan kebijakan, anak yang tadi memberi jadi responden, anak itu masih ada di sekolah itu dan ikut merasakan perbaikan. Karena dari kelas 5 naik kelas 6, 8, 9, 11, 12 masih ada di sekolah itu. Berbeda dengan yang di UN. Begitu tahun berikutnya ada perbaikan, anak itu sudah lulus dan pindah di sekolah berikutnya. SMP. SMP sudah pindah sekolah berikutnya, jenjang lebih tinggi, SMA, SMK. Yang SMA, SMK ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang bekerja. Jadi nggak ada satupun yang tinggal di sekolah itu. Itu manfaat pertama. Manfaat yang kedua, apabila responden itu menikmati perbaikan, kok sama saja, nggak ada bedanya, malah justru lebih turun. Responden yang bersangkutan boleh memberi masukan kembali. Jadi ganda fungsi. Fungsinya ibu dan bapak. Itu adalah yang nomor 2. Nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Ini pelan-pelan. Pada waktu ibu dan bapak dulu lulus S1, aturan di dikti kita di Indonesia itu harus menyusun skripsi minimal 2 variabel, maksimum tidak dibatasi. Masih ingat ya ibu dan bapak? Variabel Y sering disebut dengan variabel terikat, atau kalau bahasa asingnya adalah dependent variable. Variabel X, variabel bebas, bahasa asingnya sering disebut independent variable. Kalau ibu dan bapak lulus S2 di Indonesia, minimum itu 3 variabel, maksimum tidak dibatasi. Kalau ada yang lulus S3, minimum 5 variabel, maksimum tidak dibatasi. Lah fungsi variabel ini apa ibu dan bapak? Untuk dibuatkan kisi-kisinya masing-masing. Saya ambil contoh yang S1 saja, yang sedikit. Variabel Y, buatkanlah kisi-kisinya. Variabel X, buatkanlah kisi-kisinya. Setelah ibu dan bapak selesai menyusun kisi-kisi, kegiatan penting berikutnya adalah menyusunkan instrumennya berdasarkan kisi-kisi yang bersangkutan. Variabel Y, susun lagi instrumennya. Variabel X, susunlah instrumen. Baik itu instrumen tes maupun instrumen non-tes seperti kuesioner. Ada yang menggunakan skala Likert, ada yang menggunakan Truesdale, dan seterusnya, tergantung penelitian masing-masing. Setelah ibu dan bapak membuat instrumen selesai, maka kegiatan berikutnya adalah menentukan respondennya.
instrumen ini tepat diujikan kepada siapa? Bisa siswa, bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa orang tua murid, bisa warga belajar. Setelah ibu dan bapak selesai menentukan responden ini, kegiatan penting berikutnya adalah menentukan sampel. Jadi dua instrumen ini harus dijawab oleh responden yang ada di sekolah. Sampel itu yang tepat ini, yang cocok saat ini adalah 3. Siswa yang belajar di sekolah bagus, siswa yang belajar di sekolah sedang, siswa yang belajar di sekolah kurang. Kenapa harus 3? Inilah ibu dan bapak yang harus kami jelaskan. Karena tes, instrumen tes yang ibu dan bapak susun, kalau diberikan dijawab oleh anak-anak yang ada di sekolah paling bawah, itu pasti tesnya merasa sulit. Tes yang sama diberikan kepada responden atau siswa yang ada di sekolah bagus, akan dikatakan mudah. Soalnya mudah. Jadi yang tengah sedang. Oleh karena itu ibu dan bapak, untuk mengakomodasi semua ini minimal 3. Itulah ibu dan bapak sampel. Mudah-mudahan ibu dan bapak paham. Oke, setelah ibu dan bapak menentukan sampel, kegiatan berikutnya adalah ibu dan bapak mengunjungi sampel itu 3 sekolah ini, minta izin, memberitahu kapan kami memberikan 2 instrumen ini kepada siswa responden di sini. Setelah ibu dan bapak diberi izin, menentukan hari H, nanti kapan datang di 3 sekolah ini, jadwalnya kapan saja. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab oleh ibu dan bapak. Pertanyaannya seperti ini. Pada waktu ibu dan bapak membawa instrumen ke 3 sekolah ini, minta tolong siswanya itu menjawab, gurunya mengisi kuesioner, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah murid-murid di sekolah itu semalam suntuk belajar? Oke, ibu dan bapak semua pernah ngalami karena S1. Setelah selesai bawa itu ke sekolah, apakah muridnya semalam suntuk belajar? Tidak belajar sama sekali. Ini loh ibu dan bapak yang dijelaskan oleh Pak Menteri kita itu ini. Jadi begitu AKM nanti hadir di sekolah ibu dan bapak, murid kita nggak perlu belajar. Hanya pada waktu itu karena Pak Menteri waktunya hanya terbatas, tidak dijelaskan secara lengkap. Ini banyak guru, banyak dosen yang WA ke saya. Masyarakat resah. Alasannya simpel. Loh, ujian kok nggak belajar itu kenapa? Kok Menteri baru aneh-aneh? Saya stop, sudah. Nanti saya yang jelaskan. Ini loh ibu dan bapak. Jadi pada waktu ibu dan bapak membawa tes ke sekolah itu, murid di sana nggak belajar, itu benar. Karena apa ibu dan bapak? Karena ini instrumen ini bukan ingin menilai individu responden. Nah, terus apa? Jadi mengerjakan tes itu untuk memberi masukan variabel. Berbeda dengan UN. Kalau UN ini begitu besok ujian, semalam suntuk, seminggu sebelumnya, 2 minggu bahkan sebulan sebelumnya itu sudah persiapan. Ya, ini loh ibu dan bapak yang harus dijelaskan kepada orang tua murid. Jadi berbeda. Karena ini untuk menilai individu belajar, tetapi kalau ini tidak. Jadi untuk memberi masukan variabel penelitian yang bersangkutan. Lah AN itu variabelnya 4 ibu dan bapak. Variabel pertama literasi membaca. Variabel kedua numerasi. Survei karakter, survei lingkungan belajar. 4 ini yang digunakan untuk memotret mutu pendidikan di 34 provinsi via sampling. Kalau ujian itu individu, setiap harus, kalau ini sampel saja. Oke ya, ibu dan bapak paham ya?
Ya, oke. Saya lanjutkan berikutnya. Pada waktu Ibu dan Bapak mengisi data untuk memperbarui data Dapodik kita masing-masing, pasti nanti data itu akan dibuka oleh dinas, dan dinas itu akan mengirimkan ke pusat. Apa yang dilakukan di pusat, Ibu dan Bapak? Ini yang Ibu dan Bapak harus tahu, supaya nanti kegiatan di sekolah jangan salah. Di pusat, begitu data Ibu dan Bapak diserahkan ke sana, bukan langsung diambil 30, diambil 45 siswa, tidak. Masih menggunakan teknik. Namanya teknik adalah multi-stage random sampling. Multi, saya ulangi lagi, multi itu lebih dari 2. Kalau 1 itu single, 2 itu double, multi lebih dari 2. Jadi nanti multi-stage, multi beberapa kelompok. Kalau stage itu diartikan bahasa kita, itu tangga. Jadi kalau Ibu dan Bapak nyenderkan tangga ke atas, nah itu stage pertama, stage kedua, 3, 4, sampai ujung. Jadi multi lebih dari 2. Kenapa harus seperti itu, Ibu dan Bapak? Karena kondisi siswa saat ini itu berbeda-beda. Ada yang tanya, kenapa harus dilihat dari latar belakang pendidikan orang tuanya? Nah, inilah pesan pemerintah kita. Pesan presiden kita. Tolong perhatikan, mana ayah yang pendidikannya tinggi, mana ayah yang hanya lulus SD. Itu stage yang pertama. Mana yang ibunya hanya tamatan SD, tidak tamat, dikelompokkan sendiri. Mana ayah yang pekerjaannya pegawai negeri, guru, semua Ibu dan Bapak. Pada ibunya, manakah di rumah itu punya komputer, punya meja belajar, dan seterusnya. Punya ruangan sendiri untuk belajar. Jadi bermacam-macam. Jadi nanti Ibu dan Bapak, mikirnya Ibu dan Bapak, bukan pakai tradisi lagi, dipakai komputer. Ada pencet sekali begini, murid kita nih data udah masuk ke kolomnya masing-masing. Stage yang pertama random, kedua random, ketiga random, jadi beberapa sampai paling ujung menentukan 45 siswa. Oleh karena itu hasil random dari pusat, mohon kalau nanti sampai sekolah jangan diutak-atik, nggak boleh diganti. Banyak yang tanya kepada saya, ini jujur saya katakan, tapi nggak saya sampaikan siapa orangnya. Ngomongnya konkret, Pak Safari, saya yang tahu persis kondisi siswaku itu disekolahkan aku. Orang pusat itu kan nggak ngerti, kenapa gampang saja ditentukan. Pada siswa A, siswa C, itu saya tahu persis kondisi mereka. Kenapa dia dipilih? Banyak Ibu dan Bapak yang komplain. Setelah dia itu apa curhat dengan saya kasih tahu, Bu, Bapak, yang namanya random itu tahu menjadi sampel AS. Jadi nggak bisa itu orang pusat, oh ini anak kepala sekolah, oh ini anak guru BK, oh nggak bisa. Oh ini anak kepala desa, nggak bisa. Semua adalah memiliki hak yang pada waktu hari H, nanti ujian hadir. Dan ada 1-2 siswa yang kemungkinan tidak bisa ikut ujian karena sakit, karena alasan yang lain. Ibu dan Bapak lebih baik itu dikosongkan saja, jangan diganti. Kenapa tidak boleh? Kalau Ibu dan Bapak melakukan itu, data nanti di sekolah Ibu dan Bapak itu menjadi bias. Errornya besar. Kalau itu digabung dengan data yang lain di sekolah lain, nah inilah yang mencemari. Yang boleh ngomong mudah-mudahan. Jadi nggak valid lagi datanya. Nah inilah Ibu dan Bapak, mohon pengertiannya. Nanti kalau ada 2-3 anak bisa hadir, tolong jangan diganti semena-mena. Karena itu merupakan hasil
multi-state random sample. Oke, saya tinggalkan ini Ibu dan Bapak, saya lanjutkan. Jadi assessment ini, AKM ini Ibu dan Bapak ada 2. Jadi Ibu dan Bapak jangan berpikir hanya 1, 2. Yang satu adalah sifatnya nasional, yang satu lagi nanti akan dilakukan tingkat kelas. Soal yang sudah siap sekarang itu yang nasional, karena soalnya itu sudah siap sebelum COVID hadir di Indonesia. Yang nulis siapa? Guru. Yang dilatih aksi dan dilatih AKM berdasarkan rekomendasi dinas. Bedanya apa Ibu dan Bapak? Bedanya kalau nasional itu yang paling banyak dipakai adalah bentuk banda kompleks. 60%. Kalau yang kelas itu hanya 40%, sisanya paling banyak itu uraian. Dan di tingkat nasional ini, Ibu dan Bapak, itu dibagi per level. Dari SD itu level 1 sampai level 3. SMP 45, SMA, SMK 56. Jadi soal-soal itu Ibu dan Bapak sudah dikalibrasi berdasarkan hasil uji coba. Dan udah jadi dan udah dikalibrasi. Yang dimaksud kalibrasi itu begini. Soal itu sudah disusun mulai dari soal yang tingkat kesukarannya paling mudah sampai soal yang tingkat kesukarannya paling sulit. Jadi kalau ada siswa yang mengerjakan soal mulai nomor 25. Begitu dia bisa jawab benar, itu komputer akan memunculkan soal nomor 26 yang lebih sulit. Benar lagi muncul 27 yang lebih sulit. Tetapi kalau ada anak yang salah jawabnya, akan muncul berikutnya itu yang lebih mudah. Dan seterusnya. Oleh karena itu soal AKM tidak bisa digunakan dengan paper and pencil test. Harus dengan komputer karena melalui program. Ibu dan Bapak nggak usah khawatir karena Pusmenjar itu sudah menyediakan contoh soal AKM di laman ini. Nanti Ibu dan Bapak selesai webinar ini bukalah laman ini contoh soal AKM. Ada 4 poin yang saya sarankan kepada Ibu dan Bapak pada waktu melihat soal AKM. Poin yang pertama, perhatikan betul bagaimana cara menyusun stimulus setiap butir soal itu. Itu nomor 1. Karena soal AKM, setiap satu butir soal itu selalu ada stimulusnya. Pikirkan dalam pikiran Ibu dan Bapak, seperti apa cara nyusunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, stimulus di AKM itu terdiri dari 3 konteks. Konteks yang pertama, yaitu personal, berkaitan dengan diri siswa. Cita-cita siswa, masa depan siswa, pengalaman siswa, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sosial budaya. Baik itu budaya lokal, nasional, maupun global. Ini bukan masalah sulit, tetapi ini perlu proses. Ibu dan Bapak perlu mencoba. Karena jujur di Indonesia baru pertama kali ini ilmu baru. Yang ketiga, yaitu scientific. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, teks di AKM pasti panjang-panjang. Karena ada 3 level ini. Personal, sosial budaya, kemudian scientific. Ada 3. Jadi panjang. Itu adalah yang kedua.
Yang ketiga, tolong perhatikan variasi bentuk soalnya. Yang keempat, tolong perhatikan pedoman penskoran karena berbeda sekali. Empat ini setelah Ibu dan Bapak tangkap, langsung Ibu dan Bapak praktek berdasarkan mapel masing-masing. Kalau ini AKM, kemudian Ibu dan Bapak terapkan di dalam mapel masing-masing berdasarkan kasih. Setelah selesai, berikanlah kepada murid Ibu dan Bapak. Jadi murid-murid kita mulai saat ini sudah mengenal model-model soal AKM. Itu seperti ini. Begitu nanti September hadir, yang tadinya akhir Maret ini, tetapi diundur September hadir, AKM ini murid Ibu dan Bapak sudah terbiasa dengan model-model soal AKM. Jadi tidak ada yang asing. Maka tidak perlu belajar. Itulah yang dimaksudkan dengan Pak Menteri. Oke, saya tinggalkan berikutnya. Ini semula akhir Maret. Agustus dipindah. Ini prosesnya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, sebelum saya mulai berikutnya, saya kasih waktu beberapa detik. Ibu dan Bapak, silakan pahami materi ini. Karena ini materi dalam sekali. Oke, dipersilakan dibaca. Saya izin lagi, Pak.